Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di Sanjay Gun Shop, dan kali ini saya pegang salah satu unit yang bisa saya sebut dia liar. Dia unitnya ini unit liar ya, saya nyebutnya gitu karena dari recoilnya yang susah dikendalikan. Untuk unitnya itu adalah Bandit 88. Ini masih bawaan standar, belum di full upgrade. Dan buat teman-teman yang mungkin pernah menjadi pengguna dari unit Bandit ini, pastinya sudah tahu sendiri seperti apa recoilnya dan cocok gamenya itu untuk game yang seperti apa. Oke, buat teman-teman yang pengen lihat buat terutama untuk spesifikasi dan saran penggunaannya, nanti monggo langsung saja cek di video kali ini. Oke teman-teman, ini unitnya adalah Bandit 88, salah satu produk dari 88 juga. Selain Black Lava, Bengal, ya selain itu ini ada juga yang model AFC. Buat unitnya adalah Bandit 88. Ini salah satu unit yang memang direkomendasikan, dikhususkan untuk unit big game, untuk buruan seperti B2, RS, lalu ya sekelas itulah ya, yang seukuran itu, yang buat unit untuk kelas hewan big game. Buat unitnya ini, unitnya Bandit 88. Untuk modelnya AFC seperti ini, tabung belakang, dan untuk unit tabung belakang kita ada dua, double tabung, yang satunya AFC yang kayak gini. Ini untuk unitnya kebetulan buat angin di 1900. Mungkin habis ini saya coba buat ngetes recoilnya lagi, soalnya saya juga kangen untuk recoil dari unit ini. Selain unit Morgan, kita juga ready lagi buat recoilnya adalah di unit Bandit ini. Untuk unit Morgan dia modelnya klasik, PCB klasik, dan pastinya buat recoil buat teman-teman yang punya pastinya sudah tahu sendiri, terutama Morgan klasik. Ini agak hujan ya soalnya, jadi ada sound alam, sound effect alamnya. Oke, ini buat unitnya itu dia pakai panjang laras di 50 cm larasnya ya, dia pakai laras ukuran 13 OD nya, dan untuk alurnya kebetulan ini yang alur 12. Ini seumpama nanti pengen teman-teman upgrade di alur yang penggunaan slug, nanti juga bisa. Untuk kalibernya ini tetap di 4,5 ya teman-teman ya, kita hanya menyediakan di 4,5 sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan. Dan untuk unit ini, untuk bahannya dari seamless, dari larasnya ya. Oke, untuk unitnya seperti ini. Kita karena sudah terlanjur ke bagian larasnya, berarti kita langsung saja lanjut ke bagian depan saja ya. Ini buat unitnya, kalau buat serombong dari larasnya itu kecil teman-teman, ini cuma ya segini. Terus ini bagian penutup nipple ini ya, buat serombong larasnya ini kisaran di 10 cm kurang lebih. Dan ini untuk unitnya itu seumpama teman-teman pengen pakai peredam ya, langsung peredam sepersenyap saja, soalnya dari suara yang keras, terus recoil pastinya juga nanti berpengaruh ya ketika kita melakukan perburuan. Oke, buat unitnya seperti ini. Dan ini ada beberapa tambahan, ini frame stainless, dan unit ini full CNC. Untuk bagian dalamnya sudah stainless ya teman-teman ya, buat unitnya ini, dan bertuliskan Bandit 88. Ini banditnya, ini 88 nya. Oke, untuk unitnya ini setelan power ada di depan. Untuk model AFC memang setelan power ada di depan ya teman-teman ya, terkhususnya di bagian sini. Dan untuk setelan powernya itu nanti berbeda setiap orang, setiap penggunanya nanti pastinya juga berbeda. Yang pengen mendapatkan hasil power FPS yang kenceng, pastinya nanti lebih dibesarin untuk angka dari setelan powernya. Soalnya ini ada angkanya, mulai dari 1, 2, 3 sampai 10 ya, perbesaran 10. Itu nanti bisa teman-teman setting sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan incaran teman-teman terutama ya. Untuk unitnya ini dia pernya juga ada di depan, jadi kokang nanti maju ke depan, per juga ada di depan seperti ini. Oke, kita praktekkan. Nah, untuk kokangannya seperti ini, kita tarik ke depan gini. Untuk cancelnya kita cancel manual, soalnya ini nggak ada cancel kokangnya. Nah, tahan, tarik. Oke, ini sudah aman buat unitnya. Seperti itu tadi ya buat pengencelannya ya. Ini buat bagian dalamnya juga ada stainlessnya juga ya, memang full stainless ya untuk bagian dalamnya ya. Dan untuk unitnya ini bisa nanti seumpama teman-teman upgrade, terutama dari power, laras, untuk pengeluarannya FPS nya itu nanti tetap bisa, tapi itu nanti kita kurang memadai sih teman-teman buat upgrade di sini, soalnya nanti bakal memakan waktu lama untuk unitnya ya, pengerjaan setiap unitnya. Oke, kita lanjut ke bagian model dari permainan mesinnya. Jadi buat unit AFC ini modelnya itu tiup
jadi tiup langsung dari tabungnya. Untuk chambernya, chamber pengeluaran anginnya di sini. Nah, ini buat unitnya itu jadi buat pemasukan mimis langsung di larasnya ya. Tarik dulu ke sini. Nah, ini ada larasnya. Mimis langsung dimasukin ke sini, kita balikin, dan buat pengunciannya kita taruh di bawah. Klek. Habis itu kita tembakkan. Coba ya, ini sama sekalian tes buat recoilnya. Bismillah. Sangat kerasa buat unitnya. Ini masih setelan power kecil yang saya gunakan ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk sistemnya itu tadi sistem tiup, jadi langsung pas kita tutup seperti ini, anginnya langsung terkumpul di sini untuk ledakan pendorong mimisnya ya. Kita lanjut untuk picunya, ini picu mat. Jadi nanti teman-teman bisa setting untuk bagian dari sensitivitas dari picunya. Ini kebetulan tadi termasuk sedang. Saya tarik itu tadi lumayan, bisa dikatakan berat, bisa dikatakan juga ringan untuk tarikan dari picunya. Dan ini untuk pelindungnya dia pakai pelindung stainless juga. Untuk bagian grip depan dia mau pakai bahan kayu. Ya, cuma ini di warna hitam ya, jadi kelihatan kayak full besi semuanya, tapi ada kayunya, ada aksen kayu, cuma dia tertutup, benar-benar tertutup. Ya, sini ya, buat aksen kayunya. Dan ini ada tulisan stiker dari 88 juga. Untuk pemasangan bipod nanti juga pastinya memadai. Untuk unitnya bipodnya pemasangannya di sini ya teman-teman ya. Untuk rel bipodnya sangat pendek, jadi pas satu bipod. Jadi teman-teman nggak bisa gimana ya, ngatur agak depan agak belakang, itu nggak bisa buat unit ini. Kita lanjut rel tele. Dia pakai rel tele ukuran 22. Pemasangan nanti dikhususkan untuk ukuran rel tele 22 ya. Biasanya untuk penggunaan bandit seperti ini ditujukan untuk teleskop yang benar-benar berkualitas. Untuk harganya pastinya sudah nggak perlu diragukan lagi untuk teleskopnya ya. Kebanyakan seperti itu kalau pemakainya. Tergantung orangnya. Soalnya kalau kita ngejar untuk teleskop, pastinya untuk unit bandit ini sekalian dikejar buat teleskopnya itu di teleskop yang sudah anti getar, benar-benar tahan getar. Kisarannya itu nanti di 1,5 sampai 2 jutaan. Bisa lebih juga, tergantung budget yang dimiliki. Oke, untuk bagian grip belakang ini ya pakai bahan karet grip belakang. Dan untuk tabung dia dari Dural 500 cc untuk besar tabungnya, produk dari GSM. Dan untuk bagian coupler dia dari sebelah kanan, untuk mano ada di sebelah kiri. Nah, agak cepat ya. Dan ini untuk bagian chambernya memang benar-benar stainless sih, buat dalemannya ya. Jadi nanti teman-teman buat kualitas nggak perlu diragukan lagi untuk unit bandit ini. Dan untuk bagian pelindung bahu dia pakai dari besi. Ini bisa dinaik turunkan nanti buat pengaturan up and down buat bagian paling belakangnya ya, bukan tabungnya, soalnya kalau kita ngatur tabung juga nggak bisa. Ini buat bagian belakangnya nanti bisa pakai kunci L, ukuran kunci L tele ya. Seingat saya ini kayaknya sih segitu buat ukuran kunci L nya ya. Oke, buat harga sudah saya taruh di layar. Dan buat teman-teman yang berminat untuk bandit ini, nanti bisa langsung saja hubungi nomor admin yang ada di layar. Pengiriman bisa COD maupun transfer. Untuk pembayarannya ya, untuk pengiriman nanti tetap kita sesuaikan, kita carikan ongkir yang paling murah biar sama-sama enak, terutama di kita dan juga teman-teman yang beli untuk unitnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.